Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang materi strategi pembelajaran dan motivasi pada mahasiswa. Strategi pembelajaran adalah komponen umum dari suatu rangkaian materi dan prosedur pembelajaran yang akan digunakan secara bersama-sama oleh dosen atau pendidik dan mahasiswa atau peserta didik selama proses pembelajaran itu berlangsung. Lalu, apakah pentingnya strategi pembelajaran? Yang pertama adalah satu, pasti memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Yang ketiga, menarik minat belajar para peserta didik. Dan yang terakhir ada memotivasi, mendorong, menggerakkan, dan membimbing, dan juga mengarahkan peserta didik. Ada 5 tipe strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi inquiry. Yang kedua, strategi ekspositoris. Yang ketiga, strategi pembelajaran berbasis masalah. Lalu ada strategi pembelajaran kooperatif, juga strategi pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan berpikir. Dan itu sendiri yang pasti adalah yang satu, inspiratif, juga interaktif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk terus aktif, juga memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis dari peserta didik itu sendiri. Dalam pembelajaran pun, mahasiswa harus paham dengan teori dari Bloom dan Krathwohl. Kenapa? Karena dalam pembelajaran, mahasiswa harus menguasai 3 ranah: kognitif, psikomotorik, juga afektif. Apa itu ranah kognitif? Dalam ranah kognitif itu ada 6 tingkatan. Yang pertama, pengetahuan, seperti mengingat, juga menghafal. Lalu yang kedua, ada pemahaman, yaitu menginterpretasikan. Yang ketiga, yaitu aplikasi, yaitu menggunakan konsep untuk memecahkan suatu masalah. Dan yang keempat itu analisis, yaitu menjabarkan suatu konsep. Yang kelima itu sintesis atau menggabungkan bagian-bagian konsep menjadi kesatuan konsep yang utuh. Lalu yang terakhir, evaluasi atau membandingkan nilai-nilai, ide-ide, dan metode. Untuk ranah psikomotorik itu sendiri, itu ada 5 tingkatan. Yang pertama, peniruan, yaitu menirukan gerak. Yang kedua, penggunaan atau menggunakan konsep untuk melakukan gerak. Lalu ketepatan, melakukan gerak dengan benar. Yang keempat, perangkaian, yaitu melakukan beberapa gerakan sekaligus dengan benar. Lalu yang terakhir itu naturalisasi atau melakukan gerak-gerak secara wajar. Lalu, apa fungsi motivasi belajar itu untuk peserta didik? Yang pertama, motivasi itu sesuatu yang paling mendasar yang harus ada dalam proses. Lalu, apakah itu motivasi belajar? Yaitu kekuatan atau energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan entusiasmenya dalam melakukan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri, intrinsik, maupun dari luar atau ekstrinsik. Lalu seberapa kuat sih motivasi yang dimiliki individu akan banyak menentukan terhadap kualitas perilaku yang ditampilkannya, baik dalam konteks belajar, bekerja, maupun kehidupan lainnya. Dan apa sih motivasi belajar itu? Motivasi belajar adalah seorang siswa yang belajar karena didorong oleh kekuatan mentalnya. Yang artinya kekuatan mental itu berupa keinginan dia untuk diperhatikan, untuk berkemauan, dan juga bercita-cita. Lalu, apa fungsi motivasi belajar itu untuk peserta didik? Yang pertama, motivasi itu sesuatu yang paling mendasar yang harus ada dalam proses belajar. Karena hasil belajar akan optimal bila terdapat motivasi dalam diri peserta didik. Yang kedua, itu motivasi selalu bertalian dengan suatu tujuan. Juga sebagai pendorong untuk berbuat sesuatu dari setiap aktivitas yang dilakukan. Menentukan arah juga perbuatan, yakni ke arah tujuan yang ingin dicapai. Menyeleksi perbuatan dan mendorong usaha untuk mencapai prestasi. Lalu bagaimana cara untuk menumbuhkan motivasi belajar dari peserta didik? Yaitu satu, memberi angka. Yang kedua, memberi hadiah. Yang ketiga, kompetisi. Yang keempat,
itu ego involvement, juga yang terakhir memberi pujian. Lalu, apakah pendekatan lain dalam membangun motivasi? Yang pertama itu expertise, yaitu keahlian. Yang kedua empathy. Yang ketiga enthusiasm, clarity atau kejelasan, dan yang terakhir cultural responsiveness atau budaya bertanggung jawab. Lalu, apa sajakah kompetensi dosen yang perlu dikembangkan? Yang pertama, kemampuan menguasai struktur dan konten mata kuliah. Yang kedua, bagaimanakah membelajarkan mahasiswa tentang konten mata kuliah yang disesuaikan dengan karakteristik konten itu sendiri dan karakteristik mahasiswanya. Dosen juga harus mengenali pengetahuan tertentu untuk mengajar. Misal berupa integrasi antar isi konten mata pelajaran dan pedagoginya yang menjadi suatu konsep tentang bagaimana topik masalah dan atau isu-isu tertentu disusun atau diwakili dan diadaptasi sesuai kemampuan dan minat mahasiswa yang beragam karakteristiknya. Seorang dosen juga dapat mensintesis dua pengetahuan, materi dan pedagogi, dengan cara analogi, ilustrasi, contoh, penjelasan, demonstrasi, strategi, dan memprediksi kemampuan serta kesulitan yang mungkin dialami oleh mahasiswanya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya, pemahaman tentang strategi pembelajaran dan motivasi belajar yang disampaikan oleh Bapak Dr. Sihabuddin Said, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.